Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, untuk kita senantiasa terus bertobat memohon ampun atas segala salah dan hilaf yang selama ini telah kita perbuat. Dan wujud rasa syukur terbaik adalah dengan menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, yaitu meningkatkan amal ibadah serta memohon ampun atas segala salah dan hilaf. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya senantiasa bisa istiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir, dan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita selama hidup ini terkadang mengkhawatiri tentang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita justru kadang lalai terhadap sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal apa yang sudah dijamin? Seperti yang di beberapa waktu sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Samsul, bahwa ketika kita berusia 4 bulan di dalam kandungan atau di dalam rahim ibu kita, malaikat itu meniupkan ruh dan menjamin 4 hal pada diri kita pada saat itu. Yaitu salah satunya adalah rizki kita. Jadi rizki kita ini sudah dijamin. Selama kita masih hidup berarti kita masih memiliki rizki gitu. Adapun kita bekerja, kita berdagang dan yang lainnya, itu dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ingin memperbanyak rizki, jadi rizkinya tetap segitu. Tapi kita bekerja atau semacamnya itu adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Sama halnya kita ibadah. Karena ibadah itu bukan dilihat dari seberapa banyak kita ibadah, tapi kita ibadah itu untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Kang Ustadz Rizki disampaikan bahwa ibadah yang sedikit tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi tidak istiqomah. Jadi di sini kesimpulannya apa? Bukan banyak-banyakin ibadah, tapi gimana caranya kita ibadah itu istiqomah agar Allah memberi keridhaan kepada kita semuanya. Dan semoga kita walaupun belum menjadi alul ibadah, semoga kita bisa senantiasa istiqomah menjalani ibadah-ibadah terutama yang wajib. Amin. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa ada sesuatu yang belum dijamin, yaitu, dan ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Apa itu? Yaitu tentang iman dan juga tentang ilmu. Maka kita sebagai seorang hamba, kita senantiasa berdoa kepada Allah
dan kita berharap agar senantiasa iman kita ini bertambah. Kita tahu caranya gimana iman bertambah. Sesungguhnya iman itu akan bertambah dengan ketakwaan, dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika kita tahu kuncinya iman itu bertambah dengan apa, yaitu dengan ketakwaan, maka kita fokus untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apalagi kalau kita memang ikhlas ingin menjadi baik, maka ya kita fokus tingkatkan takwanya gitu tuh. Tergantung kita ingin menjadi baik di mata siapa, di mata manusia atau di mata Allah. Kalau kita ingin menjadi baik di mata manusia, di mata Allah, maka kita tingkatkan takwanya. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Jadi di sisi Allah ya, adalah yang paling bertakwa. Tapi kalau di sisi manusia nggak tahu, nanti beda-beda, tergantung siapa manusianya. Kalau kamu pengen menjadi baik di sisi penjahat, maka kamu harus jahat. Gitu, kalau versi manusia itu beda-beda, tergantung siapa manusia yang melihatnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan atau Rasulullah bersabda terhadap seseorang yang ketika di hari kiamat itu menanyakan hartanya, di mana hartaku, di mana hartaku. Kata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam mali mali. Jadi kata Rasulullah, manusia berkata, di mana hartaku, hartaku. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal laka ya ibnu Adam min maliki illa ma akaltu fa aftaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, apakah benar engkau memiliki harta, sedangkan harta yang kau miliki itu hanya ada tiga. Jadi kita betul-betul memiliki harta itu hanya ada tiga. Yang pertama adalah harta yang kita makan, dan yang kita makan tentu akan menjadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita gunakan, yang kita pakai, yaitu berupa pakaian, berupa kendaraan, ataupun fasilitas-fasilitas yang lain, dan itu akan usang, akan punah gitu tuh. Dan harta yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan. Kenapa harta yang kita simpan itu bukan harta yang kita miliki? Karena harta yang kita simpan belum tentu kita yang menggunakan ataupun kita yang memanfaatkan gitu. Belum tentu. Bisa jadi harta yang kita simpan itu akan kita wariskan, sehingga itu bukan menjadi harta kita, tapi hartanya ahli waris. Maka ketika kita mengetahui bahwa harta kita ini hanya terdiri dari tiga hal tadi, yaitu yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan, maka di sini kita tahu bahwa yang kita makan juga akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan rusak gitu, dan yang tidak akan ada habisnya adalah yang kita sedekahkan. Bahkan kita juga tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, ketika seorang anak Adam itu meninggal, maka ada tiga hal yang akan terus menjadi ataupun akan mengalir pahalanya di situ, yaitu salah satunya adalah sedekah jariyah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, udahlah gitu tuh, mulai saat ini kita fokus apapun yang kita gunakan, apapun yang kita konsumsi ya sederhana aja gitu. Bahkan suatu ketika pernah seorang pengusaha berasal dari Australia, namanya kalau nggak salah Ali Banat. Beliau ini kan seorang pengusaha asal Australia tapi keturunan Arab. Beliau ini kaya raya, sampai mobilnya itu kalau nggak salah nilainya hampir 10 miliar. Tapi suatu ketika beliau divonis mengalami penyakit kanker gitu, dan divonis usianya tinggal beberapa bulan lagi. Nah, beliau ini termasuk yang beruntung karena diingatkan oleh Allah tentang penyakit itu.
ketika beliau tahu ternyata ketika mati tidak membawa apa-apa, ketika fasilitas yang dia gunakan hanya akan menjadi hiasan ketika dia telah meninggal dan lama-lama akan rusak, maka beliau ketika divonis umurnya sisa 7 bulan ini berangkat ke Afrika, lalu mendapati saudara-saudara muslim yang lain ternyata banyak kekurangan, sehingga apa? Sehingga seluruh hartanya itu disedekahkan di sana dan mendirikan sebuah panti asuhan di Afrika sana. Jadi beliau termasuk orang yang beruntung karena Allah ingatkan beliau dengan sebuah penyakit, dan penyakit itu yang akhirnya menyadarkan beliau sehingga menyelamatkan beliau dari hisab yang sangat berat, yang sangat banyak karena hartanya luar biasa banyak gitu. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya kita hidup di dunia ini nggak muluk-muluk harus punya harta banyak lah. Karena Rasulullah pernah mengatakan ketika kita tidur lalu kita bangun, saya tidak bacakan hadisnya karena saya lupa mencatat hadisnya, tapi secara nggak langsung hadisnya itu seperti ini. Ketika kita tidur lalu kita bangun kita dalam keadaan sehat nih Pak, kaki nggak sakit, boyok nggak jemper gitu tuh, nafas masih enak, terus kita juga bangun dalam keadaan aman, artinya kita dalam situasi aman, tidak ada yang menyerang. Beda kalau misal kita berada di Suriah, kita berada di Palestina, kita berada di Uighur gitu. Kita di Indonesia aman, udah merdeka, kita situasi aman, kita mau ke masjid juga nggak ada yang ngadang, nggak ada yang nembak, kita mau ke masjid. Jadi kita mudah banget kalau mau kita beribadah, katakanlah beribadah sesuka kita gitu, mudah banget. Beda kalau misal negara di bagian lain yang sangat luar biasa gitu ancamannya ketika mereka ingin melakukan hak mereka, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita bangun dalam keadaan sehat, dalam situasi yang aman, dan kita mendapati makanan yang cukup untuk kita konsumsi di hari itu, makanan yang cukup untuk kita konsumsi di hari itu. Jadi kalau misal kita bangun hari Minggu, hari Ahad hari ini dalam keadaan sehat, situasi aman, kita punya makanan untuk kita konsumsi di hari ini, di hari Minggu ya, di hari Minggu doang nih, itu kita sudah memiliki dunia seutuhnya. Jadi sesimpel itu Rasulullah mengajarkan kita tentang kehidupan. Kalau kamu hidup sehat, nggak punya hutang gitu, situasi aman untuk kamu melakukan ibadah kepada Allah, dan kamu memiliki makanan yang cukup untuk kamu konsumsi di hari itu, tentunya kamu dan juga keluargamu, anggota keluargamu, dan cukup untuk kamu konsumsi di hari itu, maka kamu seperti memiliki dunia seutuhnya. Hadis ini sahih, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata sesederhana itu Rasulullah mengajarkan tentang kehidupan kepada kita. Jadi angan-angan kita jangan dulu tinggi lah, jangan dulu panjang gitu tuh. Karena yang ada hari ini kadang lalai untuk kita syukuri. Termasuk kita berada di Indonesia ini sebetulnya nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri gitu. Walaupun di Indonesia panas gitu, tapi kemudahan ketika kita ada di sini, kita melangkah kaki ke masjid dengan rasa aman, itu sudah menjadi nikmat yang sangat luar biasa. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita sebagai hamba-Nya Allah senantiasa bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dan yang seperti tadi saya sampaikan bahwa wujud rasa syukur adalah dengan kita menggunakan ini semua, menggunakan kemudahan ini semua untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan kemudahan-kemudahan yang ada hari ini justru kita gunakan sebaliknya. Karena saking amannya, saking mudahnya kita melangkah kaki berlalu lalang ke sana ke sini, jadi kita bebas mudah melakukan kemaksiatan di mana-mana gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan hari ini harus mengantarkan kita untuk menambah ketakwaan, keimanan kepada Allah, bukan sebaliknya. Amin. Mungkin itu saja pesan singkat di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua, dan kita berharap kepada Allah agar Allah memandu hari-hari kita
agar hari-hari kita tidak dilalui kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di akhir mari kita sama-sama berdoa semoga Allah jadikan segala aktivitas yang kita lakukan menjadi aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma farni min bayni yadayya wa min khalfi wa yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika an ubtala min tahti. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.